Pemirsa, konstelasi politik jelang Pilpres 2024 semakin menarik. PDI Perjuangan akhirnya memilih Ganjar Pranowo untuk dicapreskan. Pencalonan Ganjar sontak mengubah konfigurasi politik. Berbagai koalisi yang sudah terbentuk pun buru-buru merekalkulasi strategi politik mereka. Jika gagal menyepakati siapa capres dan cawapres yang didukung, maka secanggih apapun koalisi yang terbentuk bisa auto ambiar. 2 kursi capres sudah terisi. Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Lobi-lobi politik yang turut melibatkan Presiden Jokowi akan menentukan apakah poros ketiga akan segera lahir. Inilah kontroversi selengkapnya siapa susul Anies Ganjar bersama saya Zilvia Iskandar. Tapi Mas Hanta, menurut Anda dengan pencapresan Ganjar, dukungan yang diberikan P3 kepada Ganjar, konfigurasi politik Pilpres saat ini seperti apa? Ya, kalau kita lihat sudah ada 2 ya bandul politiknya. Urutannya dulu isunya bahwa sepertinya Pak Jokowi menginginkan hanya 2 kubu saja, 2 pasangan yang semuanya adalah all the president men. Itu dulu isunya. Tidak menghendaki ada orang ketiga. Figur yang dimunculkan adalah Ganjar dan Prabowo. Tapi nyatanya kemudian ada Anies Baswedan dideklarasikan. Berarti kan 3. Muncul lagi isu yang berapa 1-2 pekan yang lalu ada narasi koalisi besar. Ingin menyatukan 2 kekuatan besar, KIB, KIR, termasuk PDIP mungkin, digabungkan kekuatan Ganjar, Prabowo, dan Ganjar. Jadi sepertinya menguat di sana. Dan KIB saya melihat memang ada harapan untuk dijadikan semacam kendaraan politik. Isunya juga kencang bagi Ganjar. Kalau sekiranya Ganjar Pranowo tidak diusung oleh PDI Perjuangan. Tapi realitasnya hari ini perkembangan terakhir ternyata PDI Perjuangan telah resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Artinya ada 2. Potensinya akan 2 atau 3. Saya lihat memang bandul sudah bergeser ini pendulumnya. Seperti bisa diprediksi sejak awal PDI Perjuangan akan mungkin merubah peta konstelasi, peta koalisi, dan ini terbukti. Tadinya epicentrumnya menguat di koalisi koalisi besar itu berada di Prabowo. Sekarang bergeser sepertinya di Pak Ganjar. Nah, antara Ganjar dan Prabowo ini sama-sama sebenarnya memiliki magnet politik masing-masing. Tapi suka tidak suka karena baru PDI Perjuangan dan Ganjar sekarang dia punya magnet baru. Magnet barunya apa? Ganjar dengan elektabilitasnya, PDI Perjuangan dengan golden ticketnya, tanpa berkoalisi pun dia bisa mengusung, dan berbagai macam aspek-aspek lainnya. Nah, karena itu sudah bisa dikonfirmasi juga, diprediksi sejak awal, partai dalam KIB yang pertama merapat adalah P3, terbukti di diskusi kita ya Zilvia. Ternyata P3 sudah bergabung, maka tinggal 2 ini, yaitu gimana pergerakan PAN dan Golkar. Kalau kita perhatikan, kalau PAN saya mengatakan masih 50-50. Kalau saya dipaksa tanya peluangnya ke Ganjar, tentu lebih besar. Karena betul tadi sering Ketua Umumnya menyampaikan itu. Kalau Golkar, nah Golkar ini lebih manuvernya lebih bebas saya melihat. Kecenderungan sampai hari ini masih lebih kuat ke Prabowo. Kalau saya ditanya apakah mungkin siapa yang setelah Ganjar, setelah Anies tema kita malam hari ini, saya masih percaya yang menjadi pusaran utama untuk menjadi potensi poros koalisi adalah kekuatan elektabilitas. Terbukti. Mungkin partai akan mengatakan pakai berbagai macam alasan, ideologi lah dan seterusnya, tapi pusaran elektabilitas itu terkonfirmasi di pemilu sebelumnya sejak Indonesia melakukan pemilihan langsung Pak SBY, Pak Jokowi, dan hari ini itu adalah karena memiliki elektabilitas besar. Ganjar Pranowo, kemudian Anies Baswedan karena punya potensi menang, ditambah lagi sekarang Prabowo. Jadi potensi yang muncul ketiga, saya harus mengatakan tidak terlalu sulit untuk memprediksinya adalah Prabowo Subianto, kecuali Pak Jokowi, Ibu Mega dan Prabowo bersatu sebagai kingmaker, mereka bersatu dalam satu koalisi besar. Tapi kalau itu tidak tercapai, ya kemungkinan kita akan mendapatkan 3 calon presiden yang sama kuatnya, relatif kompetitif hari ini. Tapi begini, pemilu kita kan masih 9 bulan ya. Ada waktu bagi Anies, termasuk Mas Ganjar dan Prabowo, dan memang urutannya demikian, betul. Tapi menurut saya tetap kompetitif, harus tetap berhati-hati. Potensi kemenangan memang ada perubahan. Artinya apa? Anies pernah menyalip Prabowo ketika setelah deklarasi. Tetapi kemudian imbas dari U20 sempat Prabowo menyalip posisi Ganjar. Nah, sekarang Ganjar sedang deklarasi, bisa jadi dia akan naik lagi. Nah, ini ada dinamika, maksud saya dari sisi tergantung momentumnya ini. Momentum, tapi tetap banyak variabel nanti. Setelah variabel cawapres bagaimana Mas Hanta sebagai penentu? Dengan posisi capres-capres yang relatif kompetitif, beda dengan Pak Jokowi yang sudah tinggi sendiri ya, maka variabel cawapres menjadi penting. Variabel cawapres di periode di mana tidak ada incumbent diperlukan. Jadi jangan keliru mencari cawapres juga. Cawapres bisa jadi belum tentu menambah, betul. Tapi juga dia bisa
mendegradasi bisa. Kalau ada ketidaksetujuan orang kepada capres, salah mengambil cawapres, tidak setuju, orang kecewa bisa geser. Belum tentu mendapat basis lawan. Misalnya Ganjar mencari wakil atau Prabowo mencari wakil, kalau bisa memecah basis lawannya. Tapi belum tentu dia bisa mengambil basis lawan. Tapi basis massa dia belum tentu juga setuju tingkat akseptabilitasnya. Jadi kalau kita bicara peta koalisi, bicara cawapres, kita bagi 3 sekarang. Koalisi perubahan kan ada 3 ya, Demokrat, PKS, dan Partai Nasdem. Kemudian PDI Perjuangan dengan P3. Katakan kita bagi 3 aja dari 9 partai itu. Pak Prabowo didukung oleh Gerindra, oleh PKB yang sudah ada. Nah, Mas Viva dan Bang Doli bagi 2 lah. Golkar ke Pak Prabowo misalnya, kemudian Mas Viva PAN perginya nanti ke Ganjar. Berarti ada 2 cawapres masing-masing yang akan bertarung. Isu kita setelah ini akan bergeser ke fase cawapres. Ganjar, PAN membawa nama Erick Thohir sudah bulat itu. Kemudian P3 membawa aspirasi Sandiaga Uno. Jadi ada 2 cawapres primadona nanti dugaan saya yang berada di Ganjar yang akan ditimbang-timbang. Dua-duanya punya elektabilitas yang mumpuni, keduanya punya kekuatan logistik, keduanya punya kedekatan Pak Jokowi, apalagi Erick Thohir ya mantan ketua TKN. Keduanya juga saya kira punya basis kedekatan yang bisa dikatakan membawa potensi boarding pass PAN dan P3. Begitu juga dengan Caimin dan Pak Erlangga kalau bersama Pak Prabowo. Nah, Pak Erlangga dan Caimin membawa partai masing-masing. Di Pak Anies juga gitu, lebih awal perdebatannya yaitu Nasdem lebih ke Kofifa kalau saya baca, kemudian kita tidak tahu perkembangan terakhir AHY aspirasinya Partai Demokrat. Jadi ada 2 cawapres primadona. Kalau petanya jadi 3 poros. Tergantung nanti Bang Adian dan partainya bersama Mas Ganjar akan milih Erick Thohir atau Sandi atau ada nama yang ketiga. Nanti Prabowo kalau jadi ada pengumuman habis ini apakah Erlangga atau Caimin atau tidak nama ada. lain. Ternyata dari KEB hari ini belum mengumumkan. Pak Santa, benarkah Presiden Jokowi lah yang nanti akan menjadi kingmaker, yang akan menjadi bentuk koalisi mana lanjut atau koalisi mana bubar, siapa capres cawapres? Benarkah Presiden Jokowi kingmakernya? Pertarungan menuju 2024 ini menurut saya sejatinya bukan sekedar pertarungan para capres yang memiliki elektabilitas yang 3 itu. Bukan sekedar juga pertarungan para pemegang boarding pass, para veto player atau para ketua umum. Tapi ini juga ada pertarungan para kingmaker utama. Siapa mereka? Kalau dalam analisa saya ada 3. 1, kita harus sebut Pak Surya Paloh. Karena yang pertama menginisiasi, mengusung Pak Anies Baswedan, kemudian berhasil berpotensi mengusung 3 partai ini cukup. Yang kedua adalah Ibu Megawati Soekarno Putri. Kenapa? Karena memiliki golden ticket tanpa berkoalisi dengan siapapun dan struktur kekuasaan sangat kuat di PD Perjuangan. Itu juga menentukan peta pergeseran peta koalisi kita. Dan terbukti kan pergeseran ketika diumumkan Ganjar, pergeserannya bandulnya bergeser-geser. Dulu ketika Pak Surya dukung Pak Anies, 2 partai mendekat. Dan yang ketiga adalah Pak Joko Widodo. Pak Jokowi ini punya kekuatan selain sebagai capres, dia mampu mengumpulkan atau menghimpun 5 partai lainnya yang dalam pemerintahan, termasuk Golkar, termasuk Gerindra, PKB, PAN dan P3. Karena itu, kalau mau saya ditanya, mau lihat pergerakan, jangan-jangan yang paling menentukan si kingmaker ini. Kemana partainya Bang Doli, partai Mas Viva Yoga, kalau Bang Mas Romi kan sudah ya. Yang kita tunggu bukan pertemuan malam ini tadi. Yang kita tunggu yang Bang Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN, katakan akan ada para ketua umum ngopi bareng bersama Presiden. Nah, itu harus ditunggu oleh Zilvia. Apa sih? Arahnya kemana? Nah, itu akan ditentukan. Menurut saya itu akan mengkonfirmasi Pak Jokowi akan penuh ke Mas Ganjar atau meletakkan dukungan politik yang kepada 2 kaki. Yaitu kepada Ganjar atau juga kepada Prabowo. Dipecah atau tidak, itu nanti kita lihat perkembangannya. Kita lihat perkembangannya, Pak.